Ya, Sobat WK dan Tribuners, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Nur Mahdi, reporter Tribun Tangerang. Saat ini saya sedang berada di SD Kedung Dalam 2, Kecamatan Awak, Kabupaten Tangerang, yang mana telah terjadi peristiwa di dua ruang kelas SD Kedung Dalam 2, yaitu ambruknya dua ruang kelas dan menimpa sejumlah siswa. Nah, kejadian ini terjadi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang mana para siswa di SD Kedung Dalam 2 ini tengah melakukan kegiatan perlombaan menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, yang mana 11 siswa ini masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil warna begitu. Namun secara tiba-tiba atap dari ruang kelas SD Kedung Dalam 2 ini ambruk dan menimpa 11 siswa yang tengah mengambil pensil warna tersebut. Terdapat korban dalam kejadian ini, yaitu yang mana 8 siswa mengalami luka ringan dan 3 diantaranya mengalami luka berat di bagian kepala. Seluruh korban saat ini sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tentunya 3 diantaranya yang mengalami luka berat ini dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Sanghyang. Berdasarkan informasi yang kami himpun, Sobat WK dan Tribuners, kejadian ini disebabkan oleh karena diguyur hujan selama 3 hari terakhir hingga mengakibatkan atap yang terbuat dari baja ringan ini bergeser hingga akhirnya tidak kuat menahan genting dan ambruk menimpa 11 siswa tersebut. Saat ini Dinas Pendidikan tengah melakukan perbaikan dan akan membangun ulang 2 ruang kelas SD Kedung Dalam 2 ini. Nah, untuk korban yang menjadi korban dalam peristiwa ini ada 11, diantaranya ada Anissa Faiha, kemudian ada Bella Safitri, Indah Nurmalah, kemudian ada Kayla Fauzia, kemudian ada Mila Rahmasari, Rifa Sitkia, Rindi Ariandi, kemudian Ririn, kemudian ada Siti Fani Salsabila, dan Viola Nafisa, serta Widya Lestari. Demikian informasi yang kami sampaikan, Sobat WK dan Tribuners. Pak, bisa dijelaskan kronologisnya seperti apa, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Kedung Dalam 2. Kronologis kejadian ambruknya ruang kelas karena faktor cuaca, hujan deras 3 hari berturut-turut, tidak bisa menahan beban, jadi ambruk ketika 9.30. Jam 9.30 kebetulan anak-anak sedang ada kegiatan menyambut HUT RI yang ke-80, yaitu lomba mewarnai dan melukis untuk kelas tinggi, mewarnai kelas rendah. Jadi kegiatannya ada di luar kelas, semuanya di teras kelas. Gitu. Kenapa ada korban? Karena anak yang korban ini masuk ke dalam ruang kelas untuk mengambil pensil warna dan pensil atau air minum. Langsung ke lokasi anak yang dirawat. Nah, sekarang ada 2 observasi, alhamdulillah nunggu sampai 3 hari, mudah-mudahan yang 3 orang ini tidak apa-apa. Yang 9 orang sudah pulang ke rumah masing-masing, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Ya. Jadi tidak ada KBN ya? Ya, KBN-nya memang kegiatan dari Senin itu kegiatannya adalah belajarnya di luar, menyambut RI. Yaitu pertama hari Senin lomba murotal, baca puisi, hari Selasanya lomba senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, hari ini tuh lomba mewarnai untuk kelas rendah, melukis untuk kelas tinggi. Tuh, jadi KBM-nya di luar ruangan semuanya. Makanya kelas yang lain juga nggak ada yang luka, 4, 5, 6. Walaupun kan 2 ruang yang ambruk gitu ya. Tapi yang kelas lainnya nggak ada, semuanya kelas 6 semua. Yang ambruk total tuh kelas 1 ruang, yang kelas 5 karena imbasnya aja. Jadi berapa ruang kayak 2 ruang. Pak, untuk anak-anak yang terluka itu juga totalnya berapa, Pak? 11, 9 luka ringan, yang 2 orang luka kepala sedikit yang sedang ditangani, yang 1 orang kena ada kaget kali lagi tadi. Nah, sekarang ada observasi di Rumah Sakit Sari Asih Tangerang, dan itu pun sudah ditangani oleh Pak Bupati, Kepala Dinas, juga Bu Kabid. Ya. Pak, bisa jelaskan lagi tadi kan penyebabnya atap ini karena memang faktor cuaca, karena hujan yang lebat kemarin, hujan lebat dan angin, Pak.
Gitu. 3 hari berturut-turut jadi hujan, jadi mengakibatkan ambruknya ruang kelas. Apa karena kondisinya bangunannya sudah lapuk atau gimana? Enggak sih, bangunan nggak lapuk sih Pak, nggak lapuk, nggak ada yang lapuk. Saya tadi juga udah disurvei sama bagian tata ruang, ya. Jadi kondisi ini memang masih kuat gitu. Emang mungkin baklokna baja ringan, itunya gentengnya genteng bukan genteng metal, gitu, itu aja sih Pak. Jadi faktor cuaca. Kalau untuk bangunannya sendiri sudah berapa lama itu? Sekitar 13 tahunan lah. Sudah pernah direnovasi tuh? Iya, 2000 renovasi atas itu tahun 2018-19an sih. Ya itu juga saya informasikan karena saya di sini itu masuk tahun 2022-23. Ya, akhir 2022 saya masuk ke sini. Untuk ini kan sekolah 2 ruang kelas kan rusak Pak. KPN-nya nanti selanjutnya sebenarnya Pak. Jadi arahan dari pimpinan saya, Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas juga buka bid. Jadi pembelajaran tetap berjalan, cuma di pagi dan siang pembelajarannya. Pagi kelas 1, 2, 3 misalnya, kalau kelas tinggi siang, mulai jam setengah 1 masuk sampai jam 5 kelas siang. Kalau paginya jam 7 sampai bantuan. Ya. 90 enggak 90 sih, enggak nyampe ya. 42 sama kalau kelas 5 itu berapa ya? Ada kira 70-an ya. 70-an siswa, 70-an siswa. Rencananya ini renovasinya kata Bupati tadi sini kapan? Arahan Bupati sih dibongkar itu semua. Semua tadi arahan Bupati. Kondisi anak saat ini sudah pulang ke rumah atau masih ada yang di rumah tadi? Yang 9 orang sudah di rumah, yang 3 orang masih diobservasi gitu, sampai menunggu 3 hari. Tapi semua ditangani sama Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas tadi. Langsung ke sana ke rumah sakit, ke Sariasi langsung. Kelas berapa sih Pak? Kelas 6 semua Pak. Karena memang yang ngoding kelas 6 yang lain masih di luar. Itu yang 11 orang itu yang mau ngambil sesuatu atau apa saya juga. Kan saya juga di kantor sih Pak. Pada saat udah ngelihat muter pada di luar semua kegiatannya, saya masuk lagi ke dalam. Ketika sekitar jam 9.30 saya kaget, saya langsung lari ya, melihat anak yang ada yang di kolong meja itu langsung saya bawa, dan alhamdulillah ada guru yang bawa mobil langsung dibawa ke puskesmas, ditangani oleh puskesmas dengan baik, diutamakan sama puskesmas tuh. Karena yang 3 orang ini harus perlu observasi, makanya dirujuk ke rumah sakit Sariasi Sangnya. Ya. Tapi pada saat kejadian ambruknya ini tidak ada angin atau hujan? Kalau itu mah kena emang kemarin sih angin hujan itu gitu. Jadi sebelumnya ya? Iya, karena kawan pagi-pagi itu bilang karena cuacanya buruk banjir itu. Berarti ini makanya kita punya feeling jangan kegiatan emang kebetulan ada kegiatan di luar kan, lomba-lomba itu dalam rangka HUT RI yang ke-80. Jadi nggak ada pembelajaran dalam kelas, semua juga kosong ya. Sedangkan guru juga sedang nilai di sini, nilai mewarnai di sini juga di sini. Nama lengkap ya Pak? Rusdi. Rusdi. Ya. Terkait dengan sekolah itu. Ya, ini sekolah SD Kedung Dalam 2, Kecamatan Mauk ya. Karena memang kemarin terjadi hujan 3 hari berturut-turut disertai angin yang cukup kencang, sehingga kekuatan bangunan kita menurun kekuatannya, dan terjadi rubuh ya atapnya ya, walaupun strukturnya masih sangat bagus ya. Ini karena kondisi cuaca ya. Ada berapa ruang kelas yang rubuh itu dua kelas, tapi yang terimbas ini sekitar 3 kelas ya yang terimbas ya. Tadi sudah kita mendapatkan arahan dari Pak Bupati untuk segera ditangani ya. Kebetulan juga tadi Pak Bupati menyarankan agar bisa segera dilakukan tindakan
dan bisa memanfaatkan dari CSR yang ada. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditangani dengan menggunakan CSR. Walaupun memang rencananya kita di Oktober nanti rencana akan merehabilitasi, ya, tapi untuk yang 3 kelas ini mungkin ditangani dengan CSR. Harga perbaikannya kapan? Besok langsung diperbaiki. Nah, kalau untuk yang dari APBD mungkin bulan Oktober. Informasi ada siswa yang terluka, ada berapa? Siswa yang terluka tadi ada yang agak memar, ya, 2 orang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang. Tadi kita sudah dengan Pak Bupati sudah sama-sama menengok ke sana, sedang ditangani oleh dokter untuk diamati dulu, ya, karena gejalanya kepalanya agak pusing-pusing, ya, jadi mau di scan dulu dan diamati, ya, kalau tidak ada apa-apa mungkin besok atau lusa bisa pulang. Nah, untuk yang lainnya ditangani oleh puskesmas sebanyak 9 orang. Untuk KBM ke depannya Ya, KBM kedepannya kita akan memanfaatkan ruang kelas yang ada dulu, sementara ruang kelas ini tidak bisa kita pergunakan dulu sampai selesai perbaikannya.